Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Puji Lestari, NIM 1052000119. Saya dari kelas 2D Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah penghantar administrasi negara. Pertanyaan yang pertama, jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma adalah pola pikir seseorang atau sekelompok orang yang tidak terlepas dari sifat ilmu pengetahuan sendiri yang sifatnya tidak relatif. Walaupun salah satunya syarat harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu dapat ada paradigma dalam administrasi sangat bermanfaat karena seseorang akan mengetahui tempat di mana bidang ini dipahami. Administrasi negara telah dikaji dalam dan dikembangkan sebagai suatu kajian akademis melalui 5 paradigma yang saling tumpang tindih, yang dimana setiap paradigma mempunyai ciri-ciri tertentu. 5 paradigma yang saling tumpang tindih yaitu yang pertama, paradigma dikotomi politik administrasi dari tahun 1900 sampai 1926. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi dari tahun 1927 sampai 1937. Yang ketiga yaitu administrasi negara sebagai ilmu administrasi dari tahun 1956 sampai 1970. Yang keempat yaitu administrasi negara sebagai ilmu politik dari tahun 1950 sampai sekarang. Yang kelima yaitu administrasi negara sebagai administrasi negara dari tahun 1970 sampai sekarang. Lanjut pertanyaan yang kedua. Mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai contohnya. Menurut saya mempelajari ilmu administrasi itu penting, walaupun kita hanya belajar dasarnya maupun ilmu tingkat ahli merupakan sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berkembang dalam dunia sosial dan politik dan organisasi di dalam masyarakat. Pentingnya ilmu administrasi karena pada setiap organisasi diperlukan keahlian administrasi sebagai yang digunakan untuk mengelola dan mengatur perencanaan dan kegiatan kerjasama antar anggota organisasi agar tujuan organisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Contohnya, dalam kehidupan bermasyarakat modern seperti ini, berkaitan dengan pola kehidupan di segala bidang, menjadi pola kehidupan berdasarkan kerjasama keorganisasian. Lanjut dengan pertanyaan ketiga. Yang ketiga yaitu, mengapa kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Karena administrasi negara merupakan salah satu sistem yang mengatur banyak hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara agar berjalan dengan baik. Contohnya mengenai aturan tentang pemilihan umum dan sebagainya. Lanjut pertanyaan keempat. Jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Dalam konsep administrasi dikenal dengan adanya dinamika kelompok, teori organisasi formal, birokrasi, wewenang, komunikasi, kekuasaan, dan konflik semuanya merupakan input yang berharga dari konsep sosiologis. Jika kita lihat dari segi sosial, administrasi dikaitkan dengan hubungan masyarakat di mana individu menjalankan perannya. Contohnya, dalam mendirikan sebuah organisasi yang terstruktur untuk mendapatkan profit dalam tujuan usahanya. Dalam hal ini, terdapat teori administrasi dalam membangun strukturnya. Sedangkan dalam sosial, mempelajari cara individu berperan dalam masyarakat. Pertanyaan yang terakhir yang nomor 5. Bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya.
Dampak dari berkembangnya teknologi administrasi yaitu kita bisa melihat bahwa administrasi sendiri merupakan suatu kejadian sosial, yaitu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Dan administrasi merupakan ketatausahaan yang bisa mencakup kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, pengarsipan, serta hal-hal yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah dan memperoleh informasi jika dibutuhkan. Di Indonesia saat ini sudah banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Contohnya seperti dalam penggunaan pendaftaran EKTP yang dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai kualitas pelayanan untuk masyarakat dan tercapainya transparansi, stabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.